Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Mei, minggu ke-19 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan serupa tapi tidak sama. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 54, bertuhan tapi tidak baik, dan tidak bertuhan tapi baik. Khotbah singkat ini, videonya sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Topik ke-55, Logos dan Rema. Topik ke-56, kekuatan manusia atau Tuhan. Kita masuk dalam topik ke-55, Logos dan Rema. Kata Logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkap dalam perkataan, pertimbangan nalar atau arti. Dalam bahasa Ibrani davar berarti hal ada di belakang yang adalah firman kreatif Allah dan sejajar dengan Sofia, hikmat, yaitu pengantara Allah dalam hubungan dengan ciptaannya. Kata ini dipakai untuk menerjemahkan davar yang berarti kata, tapi kemudian berkembang dengan berbagai arti. Dalam tata bahasa Logos mengartikan kalimat yang lengkap dalam logika, mengartikan satu pernyataan yang berdasarkan kenyataan. Dalam tradisi orang Israel, ucapan seseorang dianggap dalam pengertian tertentu sebagai bagian dari kedirian si pembicara yang mempunyai keberadaan sendiri yang nyata. Maka ucapan atau firman Allah di dalam Alkitab ialah pernyataan dirinya sendiri. Dan kata davar bisa menunjuk kepada berita-berita tersendiri yang diberikan kepada para nabi atau kepada isi pernyataan dalam keseluruhannya. Kata ini dipakai 340
394 kali tentang komunikasi dari Allah kepada manusia. Dafar mengandung kuasa yang serupa dengan kuasa Allah yang mengucapkannya. Yesaya 55 ayat 11. Melaksanakan kehendaknya, Dafar lebih menunjuk kepada firman Allah yang tertulis. Logos dalam bahasa Yunani kata, akal atau rencana. Dalam filsafat Yunani kuno dan teologi Kristen awal, akal ilahi yang tersirat dalam kosmos mengaturnya dan memberi bentuk dan makna. Meskipun konsep ini juga ditemukan dalam sistem filosofis dan teologis India, Mesir, dan Persia, konsep ini menjadi sangat signifikan dalam tulisan dan doktrin Kristen sebagai sarana untuk memahami peran Yesus Kristus sebagai prinsip Allah yang aktif dalam penciptaan dan penataan yang berkelanjutan dalam mengungkap rencana keselamatan ilahi kepada umat manusia. Dengan demikian, Logos mendasari doktrin dasar Kristen tentang pra-eksistensi Yesus. Rema, kata Yunani rema, berarti setiap kata yang diucapkan. Dalam Perjanjian Baru, ada dua kata Yunani yang berbeda untuk mengidentifikasi kata-kata dari Allah, yaitu logos dan rema. Contoh, logos digunakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dalam kurung logos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Rema adalah kata yang diucapkan. Efesus 6 ayat 17. Dan ambillah ketopong keselamatan dan pedang roh yang adalah firman yang diucapkan oleh Allah. Rema. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan di padang gurun, dia melawan setiap percobaan dengan mengucapkan kata rema. Dalam Matius 4 ayat 4 dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kata yang diucapkan, yaitu rema. Yesus mengucapkan firman Tuhan yang tertulis, yang dia butuhkan untuk situasi yang dihadapi. Jadi kata rema bisa menjadi firman Tuhan
yang diucapkan. Kita membutuhkan firman yang tertulis sebagai landasan kita. Tapi kita juga membutuhkan firman yang diucapkan, yaitu rema, untuk pengarahan. Kami memiliki firman yang tertulis untuk berdiri. Kami memiliki rema, firman yang diucapkan. Jadi kami tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Logos dan rema, keduanya berdasarkan firman Tuhan. Seringkali logos disebut sebagai bahasa tertulis, written language, sebagaimana yang tertulis pada firman Tuhan. Rema disebut sebagai bahasa lisan, spoken language. Keduanya sepertinya sama, tapi nyatanya tidak. Karena sebagai bahasa yang tertulis, yang bersifat umum, yaitu bagi setiap umat percaya. Sedangkan bahasa lisan bersifat khusus, yakni bagi umat percaya tertentu untuk digunakan pada saat, kondisi, dan waktu tertentu. Contoh, pada waktu Petrus berjalan di atas air, dan Petrus baru melakukannya setelah Yesus berkata, "Datanglah." Matius 14 ayat 28 sampai 29. Yang menjadi pertanyaan, manakah dari keduanya penting bagi umat percaya? Jawabannya, keduanya sangat dibutuhkan bagi umat percaya. Namun jika umat percaya membutuhkan tindakan iman dalam menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, maka umat percaya sebelum bertindak bisa mengacu kepada bahasa tertulis, logos, yaitu firman Tuhan. Ingat, untuk bertindak, logos tidak cukup. Maka langkah selanjutnya adalah gunakan bahasa tertulis tersebut, yaitu logos, dan diucapkan kembali, retell, sesuai dengan konteks dan pada saat waktu yang tepat. Kembali kepada Petrus, sebelum melangkah berjalan di atas air, perhatikan percakapannya dengan Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 25 sampai 31. Mujizat terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air. Hukum alam atau gravitasi tidak berpengaruh atas dirinya. Yang kurang pada peristiwa ini, Petrus bimbang dan nyaris tenggelam. Percakapan Marta dan Maria dengan Tuhan Yesus pada saat sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 17 sampai 44. Sebagai penutup
dan implikasi. Mari umat percaya semakin bergaul erat dengan firman-Nya dan izinkan Roh Kudus menerjemahkan setiap firman-Nya dalam kehidupan, dan bukanlah satu hal yang mustahil. Umat percaya mendapatkan rema untuk dipergunakan sesuai dengan waktu dan kondisi tertentu dari pergumulan dan permasalahan yang dihadapi.